Om Swastiastu. Di sini saya akan menjelaskan tentang jelajah karya arsitektur yang mengurai unsur-unsur dan faktor-faktor arsitektur Monumen Bajra-Sandi. Sebelum saya menjelaskan, ada baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Komang Sudarma Sasana, NIM 2021-6212-1033, dari kelas A1. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah awal mulai terbentuk Monumen Bajra-Sandi. Ide pembangunan Monumen Bajra-Sandi dicetuskan oleh Gubernur Bali Profesor Dr. Ide Bagus Mantra pada tahun 1980. Kemudian, diadakan sayembara desain yang dimenangkan oleh mahasiswa jurusan arsitektur Universitas Udayana, yaitu Ide Bagus Gedeyatnya. Ayah dari Ide Bagus Gedeyatnya merupakan Ide Bagus Tugur, yang merupakan salah satu maestro arsitektur di Bali. Dalam proses pembangunan monumen ini, Ide Bagus Gedeyatnya juga dibimbing oleh ayahnya, yaitu Ide Bagus Tugur. Selanjutnya, unsur-unsur arsitektur Monumen Bajra-Sandi. Yang pertama, unsur fungsi. Monumen Bajra-Sandi adalah sebuah karya arsitektur dari Ide Bagus Gedeyatnya yang mengacu pada konsep Trihitakarana, Trimandala, dan Triangga. Utama Mandala, bangunan utama, dibagi menjadi 3 lantai, yaitu yang pertama ada Utamaning Utama, terletak di lantai 3 sebagai tempat yang paling tenang. Yang kedua ada Madyaning Utama, terletak di lantai 2, terdapat diorama museum sebagai museum. Yang ketiga ada Nistaning Utama, terletak pada lantai dasar gedung, berfungsi sebagai public area. Selanjutnya unsur ruang. Bajra-Sandi merupakan salah satu monumen yang terdapat di Niti Mandala Renon dan Pasar, dengan luas bangunan 4.900 meter persegi, berbentuk dasar segi 4 bujur sangkar simetris, dengan luas tapak 70 meter kali 70 meter, dengan luas lahan 138,830 meter persegi, berupa lapangan. Untuk foto pertama merupakan kondisi site dari Monumen Bajra-Sandi. Dan untuk foto yang kedua merupakan tampak atas dari Monumen Bajra-Sandi. Selanjutnya unsur bentuk. Monumen Bajra-Sandi memiliki bentuk seperti genta atau bajra yang biasa dipakai para orang suci umat Hindu untuk mengiringi upacara keagamaan agama Hindu. Dapat diartikan bahwa Monumen Bajra-Sandi memiliki arti bahwa monumen tersebut merupakan doa keselamatan dan mengingatkan agar manusia selalu mengamalkan nilai-nilai ajaran Hindu. Selanjutnya, unsur estetika. Bajra-Sandi merupakan salah satu monumen yang terdapat di Bali. Dari bentuknya yang unik, jika dilihat dari perspektif mata kata, seperti foto yang di foto pertama, monumen ini terlihat sangat megah dan indah. Keindahan dari bangunan ini seakan tidak pernah bosan melihatnya, walaupun merupakan monumen tertua yang terdapat di Bali. Ditambah dengan lampu-lampu yang menyala pada saat malam hari di bangunan ini, menambah keindahan bentuk bangunan historis. Selanjutnya ada unsur makna. Selain makna dari bangunan Bajra-Sandi itu sendiri, terdapat beberapa ornamen dan patung yang memiliki ceritanya sendiri, seperti 2 patung utama pada pintu masuk dalam bentuk patung raksasa atau Sarwa Kala ditempatkan pada bagian Nista Mandala, sesuai dengan tingkat kehidupannya. Merupakan ragam hias mempunyai makna sebagai penjaga monumen atau sebagai penjaga kehidupan manusia. Selanjutnya, tembok penyangkar. Tembok penyangkar yang berujung pada kori agung menggunakan pepataran flora dengan penggabungan antara patra mote-motean, patra mas-masan, dan patra Mesir, menurut Prayitno pada tahun 2015. Selanjutnya, faktor-faktor arsitektur yang terdapat di Monumen Bajra-Sandi. Yang pertama ada faktor lingkungan. Bajra-Sandi merupakan bangunan sebagai penghormatan rakyat Bali. Seperti yang kita ketahui, orang Hindu yang ada di Bali memiliki banyak sekali simbol-simbol dan cerita-cerita yang memiliki hubungan dengan agama mayoritas yang terdapat di Bali, yaitu Hindu. Dari simbol-simbol tersebut diterapkan di Monumen Bajra-Sandi ini. Seperti kolam yang terdapat di dalam monumen ini, yaitu Pusar Tasik,
Yang kedua ada Museum Diorama yang terdapat 33 unit yang menceritakan tentang perjuangan rakyat Bali dari masa ke masa. Selanjutnya ada cerita tentang pemutaran Gunung Mandaragiri yang dimana patung kura-kura tersebut ada di Monumen Bajrasandi tersebut. Selanjutnya faktor budaya. Dikarenakan Bali sangat terkenal dengan seni dan budayanya, jadi faktor budaya sangat mempengaruhi terbentuknya Monumen Bajrasandi ini. Seperti bentuk monumen itu sendiri, yaitu berbentuk seperti genta atau bajra yang biasa dipakai para orang suci umat Hindu untuk mengiringi upacara keagamaan agama Hindu. Faktor teknologi. Di dalam bangunan Bajrasandi terdapat kolam yang berisi air mancur. Teknologi yang digunakan adalah mesin yang berguna untuk mendorong air naik agar terlihat seperti air yang keluar dari permukaan kolam. Serta di dalam museum pada Madianing Utama yang terletak di lantai 2, terdapat diorama museum 33 unit sebagai gambaran sejarah dan perjuangan Bali dari masa ke masa. Selanjutnya faktor ekonomi. Secara faktor ekonomi, untuk masuk ke dalam Bajrasandi, kita harus membayar tiket. Kategori tiketnya dibagi menjadi 4 kategori, yaitu yang pertama ada dewasa, 25.000 per orang, anak-anak 10.000 per orang, pelajar 2.000 per orang, mahasiswa 5.000 per orang. Selain tiket masuk, terdapat juga tarif foto pre-wedding di Bajrasandi sebesar 500.000 untuk lokal. Dari hasil pemasukan tersebut, dana tersebut masuk ke dalam kas daerah Provinsi Bali, yang nantinya bisa digunakan sebagai pembangunan atau membayar gaji pegawai dan lainnya. Info ini saya dapatkan dari salah satu pegawai yang bekerja di Monumen Bajrasandi. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Mohon dimaafkan, saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.